Selamat pagi anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajarnya? Sibuk. Untuk mulai pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk dipimpin ketua kelasnya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Andri, Dud. Andi, Dud. Ahmad, Dud. Nia, Dud. Surati, Dud Bu. Sila. Hadir. Masuk semua ya. Ya Bu. Oke. Langsung saja. Ada yang tahu tentang jelaskan makna konstitusi? Makna konstitusi ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Konstitusi dalam bahasa Latin disebut dengan constituante. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat dan negara. Dan sebutkan macam-macam konstitusi. Macam-macam konstitusi. Pasti ada yang tahu macam-macam konstitusi. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Bagaimana hubungan konstitusi dengan negara? Hubungan konstitusi dengan negara. Hubungan konstitusi dengan negara sangatlah erat. Pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Begitu pula sebaliknya. Akan tetapi kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Ya. Terus, apakah Pancasila itu termasuk konstitusi? Ya, Ya. Karena ada hubungannya dengan sebagai dasar negara. Terdapat juga dalam konstitusi. Saya memberikan sedikit motivasi, yaitu negarawan yang taat konstitusi bukan yang menyerah pada ideologi. Topik pengertian konstitusi, macam-macam konstitusi, makna konstitusi, hubungan konstitusi dengan negara. Pengertian konstitusi, materi pengertian konstitusi, macam-macam konstitusi, makna konstitusi, dan hubungan konstitusi dengan negara. Ibu akan menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Latin disebut dengan konstituante. Konstituasi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara.
yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Sementri Marcos Wityo menyatakan bahwa istilah konstitusi berasal dari perkataan constitution yang di dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum lain yaitu Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Next. Macam-macam konstitusi tadi ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Sedangkan konstitusi tertulis yaitu peraturan pokok mengenai sabak guru atau sendi pertama untuk menegakkan negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis karena memiliki kekuatan mengikat, berisi norma dasar, merupakan hukum tertinggi, sumber hukum dasar nasional, dan merupakan alat kontrol terhadap semua peraturan perundang-undangan. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul tetapi tidak diatur di dalam konstitusi. Syarat-syarat konvensi di Indonesia yaitu diakui dan dipergunakan berulang dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak boleh bertentangan dengan UUD Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan sebagai pelengkap dan mengisi kekosongan Undang-Undang Dasar 1945 yang timbul dari praktek ketatanegaraan. Makna konstitusi. Makna konstitusi menurut bahasa konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang dasar. Menurut istilah, konstitusi adalah undang-undang dasar yang menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Selanjutnya, hubungannya konstitusi dengan negara itu, hubungan konstitusi dengan negara sangat erat. Pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Untuk evaluasi, ada yang paham, maksudnya sudah paham dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Ibu akan berikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa pengertian dari konstitusi tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu tunggu jawabannya, ada yang tahu? Jadi, saya Bu. ya, apa pengertian dari konstitusi? Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis
yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Ya. Terima kasih. Sekarang saya menjawab. Dan selanjutnya sebutkan macam-macam konstitusi. Ada yang tahu? Macam-macam konstitusi. Macam-macam konstitusi. Saya, Bu. Ya. Apa? Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ya, terima kasih. Terus yang selanjutnya, jelaskan makna konstitusi. Siapa lagi yang tahu? Jelaskan makna konstitusi. Saya, Bu. Ya. Konstitusi adalah undang-undang dasar yang menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Ya. Betul. Dan selanjutnya, jelaskan hubungan konstitusi dengan negara. Hubungan konstitusi dengan negara. Hubungan konstitusi dengan negara sangatlah erat. Pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Sudah paham ya? Jadi, apa yang dimaksud dengan konstitusi tadi? Ya, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, karena sudah semester, Ibu tidak memberikan tugas apa-apa. Saya meminta pada anak-anak sekalian untuk belajar yang rajin supaya nilainya lebih bagus lagi dari semester yang kemarin. Ya. Ya, Bu. Mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Apabila ada kurang-kurangnya, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Mohon pengawasan diri. Berdoa mulai. Selesai.